Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid An-Nur Bagus Kuning rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai nikmat-nikmat yang banyak kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat bisa melakukan amal soleh, nikmat ibadah, nikmat Islam dan iman yang paling tingginya, yang mana nikmat-nikmat ini menuntut kita semua untuk selalu mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian agar kalian beruntung. Ini dengan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala kita akan meraih keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Demikian pula di antara bentuk syukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dengan kolbu kita, dengan hati kita. Kita meyakini bahwasanya nikmat-nikmat yang kita dapatkan ini, baik nikmat dunia maupun nikmat agama, nikmat bisa beribadah, datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian pula bentuk syukur nikmat berikutnya adalah dengan lisan kita. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang Dia berikan kepada kita. Kita ucapkan alhamdulillah atau yang semisal dengan itu. Dan di antara bentuk syukur nikmat yang lainnya adalah mensyukuri nikmat tersebut dengan anggota tubuh kita. Kita manfaatkan nikmat-nikmat yang kita dapatkan, harta benda, sehat jasmani, rohani, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Seandainya kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat untuk kalian. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kufur nikmat itu banyak bentuknya. Dengan hati dia meyakini nikmat yang dia dapatkan itu bukan dari Allah. Dengan lisan dia katakan, aku mendapatkan harta ini, aku mendapatkan nikmat ini karena kepintaranku. Dia tidak ada ucapan penyandaran nikmat tersebut kepada Allah. Demikian pula nikmat-nikmat tersebut bisa dia kufuri dengan anggota tubuhnya, dengan dia gunakan nikmat yang dia miliki dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini, hari Kamis tanggal 4 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Mei 2026 Masehi, kita akan mengkaji sebuah tema yang berkaitan dengan bulan saat ini, yaitu bulan Zulhijjah, lebih tepatnya meraih pahala di bulan Zulhijjah. Pemerintah Republik Indonesia melalui sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama menetapkan bulan Zulhijjah masuk di tanggal 18 Mei, hari Senin kemarin, berarti sudah 4 hari berlalu. Kita akan mengkaji secara ringkas apa saja yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Kata
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Yang dimaksud dengan bulan di sini adalah bulan, kata Al-Imam Al-Baghawi, bulan hilaliyah, ini bulan qamariyah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang berada di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, yakni syariat yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada umat manusia. Janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya bulan haram itu ada 4. Ada yang tahu bulan haram 4 apa saja? Bawa baju merah mungkin? Satu lagi? Rajab, insyaallah. Barakallahu fik. Dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Az-zaman qad istadara kahayati yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran." Waktu telah berputar seperti keadaannya pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Kata Nabi SAW, tahun itu, dalam satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Beliau sebutkan, kata beliau, salah satu mutawaliyat. Di antaranya ada 3 bulan haram yang berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, yakni bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Al-Muharram. Kemudian kata Nabi SAW, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian yang terakhir bulan Rajab Mudhar yang terletak di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu ada 4 bulan haram. Kita sedikit menjelaskan dari sisi penamaannya. Pertama dari bulan Dzulqa'dah. Kenapa dia disebut sebagai bulan Dzulqa'dah? Di sini disebutkan sumya bidzalika lil qu'udi fihi 'anil qital. Dinamakan bulan Dzulqa'dah karena ketika itu bangsa Arab mereka menahan diri, tidak melakukan peperangan di bulan Dzulqa'dah. Kata qa'dah merupakan pecahan dari qu'ud, artinya duduk, tidak melakukan peperangan. Kemudian bulan Dzulhijjah maknanya adalah lil hajj, untuk melakukan ibadah haji. Kemudian bulan Al-Muharram maknanya li tahrimil qitali fihi, karena memang diharamkan melakukan peperangan dalam bulan Al-Muharram. Kemudian yang terakhir yang bersendirian yakni bulan Rajab Mudhar, disebutkan dalam hadis Rajab Mudhar. Kenapa dia disandarkan kepada Mudhar? Karena dahulu ada satu kabilah dari bangsa Arab bernama kabilah Mudhar. Disandarkan kepada Mudhar karena memang kabilah ini adalah kabilah yang paling menjaga kehormatan di bulan Rajab. Ini tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi penamaan bulan haram, perlu kita ketahui dan harus kita ketahui apa yang dimaksud dengan bulan haram. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan dinamakan bulan haram karena memiliki 2 makna. Yang pertama kata beliau, tahrimul qitali fiha wa qad kana ahlul jahiliyati ya'taqiduna dzalika aidan. Yang pertama karena diharamkan peperangan dilakukan di bulan-bulan haram tadi, dan ini memang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi orang-orang jahiliyah begitu menghormati bulan-bulan haram sehingga mereka tidak melakukan peperangan, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan di bulan haram. Jadi kita kaum muslimin jangan galak kalah dengan bobong jahiliyah. Kita harus menghormati bulan-bulan haram. Kemudian kata beliau, makna yang kedua adalah li ta'zim intihakil maharim fiha asyaddu min ta'zimihi fi ghairiha, karena memang dosa dari melakukan keharaman di bulan-bulan haram lebih dilipat gandakan dibandingkan dosa-dosa yang dilakukan di luar bulan-bulan haram. Wa kadzalika ta'zimut ta'ati fiha, demikian pula amal-amal ketaatan yang dilakukan di bulan haram itu lebih besar pahalanya dibandingkan amal-amal ketaatan yang dilakukan di luar bulan-bulan haram. Kemudian pada ayat yang kita bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Kata-kata bulan-bulan tersebut ini punya 2 makna. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama dari
beliau sendiri mentafsirkan kembalinya ini jangan menzolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut, yakni jangan melakukan perbuatan dosa di 4 bulan tadi. Makna yang kedua, tafsir yang kedua datang dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, yakni jangan menzolimi diri-diri kalian pada semua bulan-bulan yang ada, baik bulan haram ataupun yang bukan bulan haram. Berarti 12 bulan sama saja, tidak boleh melakukan kezaliman. Kemudian datang tafsir dari Ibnu Abbas juga, kata beliau pengharaman ini dari melakukan kezaliman masuk di dalamnya, di samping 12 bulan tadi dikhususkan 4 bulan yang lain dijadikan haram dan dibesarkan kehormatannya, yakni keharamannya dalam melakukan dosa di situ pada bulan-bulan tersebut. Demikian pula pahala dari melakukan amal soleh di dalamnya. Kata seorang ulama tabi'in, Qatadah radhiyallahu anhu, mengatakan inna zulma fil ashhuril haram a'zamu khati'atan wa wizran. Sesungguhnya kezaliman di bulan-bulan haram lebih besar dosa dan bahayanya, minadz zulmi fiha siwaha, dibandingkan kezaliman yang dilakukan di selain bulan-bulan haram. Wa in kana zulmu ala kulli halin aziman, meskipun kezaliman pada segala kondisi di setiap waktu memang merupakan dosa yang besar, tetapi di bulan haram lebih-lebih lagi dibesarkan. Walakinallaha yu'azzim min amrihi ma yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dari urusannya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian beliau katakan innallaha astafa safaya min khalqihi, istafa minal malaikati rusulan wa minan nasi rusulan. Allah Subhanahu wa taala memilih dari makhluk-makhluknya makhluk-makhluk yang suci. Allah Subhanahu wa taala pilih dari kalangan para malaikat rasul-rasul. Jadi dari kalangan para malaikat ada rasul dengan makna utusan seperti malaikat Jibril, dan Allah juga memilih dari manusia rasul-rasul juga, sebagaimana kita ketahui Nabi Muhammad SAW dan rasul-rasul yang lain. Kemudian kata beliau wastafa minal kalami dzikrahu, dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari ucapan-ucapan yang ada, Allah pilih untuk berzikir kepadanya. Allah suka hamba-hambanya berzikir kepadanya. Wastafa minal ardil masajid, dan Allah Subhanahu wa taala pilih dari bumi ini tempat yang mulia adalah masjid. Wastafa minal ayyami yaumal jumu'ah, dan Allah pilih dari sekian banyak hari Jumat. Wastafa minal layali lailatul qadar, dan Allah pilih dari malam-malam yang ada, Allah pilih lailatul qadar. Wastafa minal ashhurul haram, dan Allah pilih dari bulan-bulan yang ada bulan-bulan haram. Fa'azzimu ma'azzamallah, maka agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum 4 bulan haram yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kerucutkan pembahasan kita lebih kepada bulan Zulhijjah. Di hadapan kami ada sebuah kitab berjudul Lataiful Ma'arif karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Di sini beliau menyebutkan keutamaan 10 hari awal Zulhijjah. Kita sekarang di tanggal 4, masih tersisa beberapa hari lagi untuk kita memanfaatkan peluang untuk meraih pahala, meraih kesuksesan dan keberuntungan di bulan Zulhijjah ini. Kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau membawakan hadis, kata beliau kharrajal Bukhari min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr." Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari ini, yakni 10 hari awal Zulhijjah. Para sahabat ketika mendengarkan sabda beliau ini, mereka mengatakan, qalu ya Rasulullah walal jihad fisabilillah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak juga dengan jihad fisabilillah? Karena memang para sahabat memandang jihad itu adalah amalan yang besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'in. Kata Rasul, tidak juga dengan jihad fisabilillah kecuali seseorang yang keluar berperang membawa diri dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun darinya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya amalan apapun, amal soleh, amal ibadah yang dilakukan
di 10 hari awal Dzulhijjah memiliki keutamaan yang besar, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal-amal soleh lainnya. Bahkan di sini beliau katakan lebih mulia dibandingkan jihad fisabilillah. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, hadis ini menunjukkan bahwasannya beramal di 10 awal Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari lainnya di dunia tanpa pengecualian sedikit pun. Apabila sebuah amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu amalan yang afdal. Datang dalam riwayat yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu fiha afdalu min ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih afdal, lebih utama dibandingkan amal soleh yang ada di hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Kalau tadi disebut lebih dicintai Allah, pada riwayat ini disebut lebih afdal. Dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat bertanya, mereka merasa jihad adalah amalan yang besar. Kemudian para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah amal-amal yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah itu masih lebih afdal daripada jihad?" Maka kata Nabi SAW, "Iya, lebih afdal daripada jihad." Dan di sini beliau mengecualikan satu jenis jihad, yakni jihad di mana seseorang itu berangkat lalu dia mati terbunuh syahid. Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab, "Wa sahibuhu afdalun nas darajatan indallah." Orang yang berjihad lalu dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan jihad yang seperti ini yang bisa mengalahkan amal-amal soleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Kemudian, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, "Wa amma baqiyatu anwa'il jihad fa innal amal fi ashri Dzulhijjah afdal wa habbu ila Allah azza wa jalla minha wa kadzalika sairul a'mal." Adapun jenis jihad-jihad yang lain, maka amal-amal soleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah lebih utama dan lebih dicintai Allah dibandingkan jihad itu sendiri. Demikian pula pada seluruh amal-amal yang dilakukan. Wa hadza yadullu ala anna al-amal mafdhul fil waqtil fadil yaltahiqu bil amalil fadil fi ghairihi. Dan ini menunjukkan amalan yang terkesan biasa, amalan yang tidak begitu besar kalau kita pandang secara kasat mata, tetapi dia dilakukan di waktu-waktu yang utama, ini di bulan-bulan haram, bulan di mana Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Amalan yang biasa ini bisa menyusul bahkan melampaui amalan-amalan yang utama yang dikerjakan di luar 10 awal Dzulhijjah. Kemudian, wa yazidu alaihi limudha'afati thawabihi wa ajrihi. Bahkan semakin jauh meninggalkan amal-amal yang biasa karena pelipat gandaan pahala dan ganjaran kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Datang sebuah riwayat dari para ulama salaf seperti dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tetapi dalam sanadnya ada kelemahan. Kata beliau, "Wal amal fihinna yudha'afu bi 700." Amalan di 10 awal Dzulhijjah akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Kemudian yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Laisa yaumun a'zam 'indallahi min yaumil jumu'ah laisal 'ashr." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dibandingkan hari Jumat. Jadi hari Jumat adalah hari yang paling agung di sisi Allah. Kemudian kata beliau, kecuali 10 awal Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah apapun bertepatan Senin sampai Ahad itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innal amal fiha ya'dilu amala sanatin. Karena amalan di 10 awal Dzulhijjah itu setara dengan amalan selama setahun. Demikian pula, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, datang sebuah perkataan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata beliau, "Siyamu yaumin minal ashri ya'dilu syahrain." Puasa satu hari di 10 awal Dzulhijjah itu setara dengan 2 bulan. Kemudian dari Mujahid beliau mengatakan, "Al-amalu fil ashri yudha'af." Amalan di 10 awal Dzulhijjah akan dilipat gandakan. Kemudian kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW dalam beramal di 10 awal Dzulhijjah. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari sebagian istri Nabi SAW, mereka menceritakan anna Nabiyya SAW kana la yada'u siyama tis'i Dzulhijjah. Bahwasanya dahulu Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa selama 9 hari di bulan Dzulhijjah.
Jadi ini sebuah hasungan bagi kita semua untuk diantaranya melakukan amal-amal seperti puasa sunnah di 10 awal Dzulhijjah. Maksud 10 awal Dzulhijjah itu adalah di 9 harinya. Karena di hari ke-10 Dzulhijjah itu sudah Idul Adha. Idul Adha diharamkan untuk berpuasa. Datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa amma qiyamul layalil ashr fa mustahab. Adapun menegakkan salat, yakni salat malam di 10 awal Dzulhijjah kata Al-Imam Ibnu Rajab mustahab. Hukumnya sunnah, tetap dari sisi pahala akan dilipat gandakan dibandingkan salat sunnah yang dilakukan di luar 10 awal Dzulhijjah. Di antaranya dari seorang ulama tabi'in, murid sahabat Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, wa huwa alladhi rawa hadzal hadits an Ibnu Abbas, idza dakhala al-ashru ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yaqdir alaihi. Sa'id bin Jubair tatkala telah masuk 10 awal Dzulhijjah, beliau betul-betul bersungguh-sungguh dalam melakukan amal-amal ibadah hingga hampir-hampir tidak mampu lagi beliau untuk berdiri untuk melakukan ibadah. Kemudian beliau pernah mengatakan la tutfi'u surujakum layaliyal ashr tu'jibuhul ibadah. Kata Sa'id bin Jubair, jangan kalian memadamkan lampu-lampu rumah kalian di 10 awal Dzulhijjah, yakni harus semangat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, di sini kami akan menyebutkan di antara amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah, lebih tepatnya di 10 awal Dzulhijjah ini. Di antaranya yang pertama adalah taubatan nasuha, taubat nasuha, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan komitmen untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya taubat ini tidak khusus di awal Dzulhijjah saja. Di setiap waktu kita wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi memang karena momennya di mana pahala dilipat gandakan dengan banyak, maka yang pertama ini kita bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait taubat nasuha, makna taubat nasuha kita pernah sampaikan di pertemuan yang lalu. Di antaranya adalah hatinya menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan, lisannya bertaubat mengucapkan istighfar kepada Allah, demikian pula dia tahan anggota tubuhnya dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan dia menjauhi teman-teman yang jelek yang bisa menariknya kembali kepada dosa-dosa yang dia telah bertaubat darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Allah Subhanahu wa taala panggil kaum mukminin, bertaubatlah kalian kepada Allah wahai kaum mukminin agar kalian beruntung. Kemudian amalan yang kedua yang bisa dilakukan pada bulan Dzulhijjah adalah berhaji ke Baitullah Al-Haram. Di antara perkara yang sudah maklum yang kita ketahui bersama, bulan Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah memang momentumnya bertepatan dengan kewajiban ibadah haji. Bahkan ibadah haji ini ibadah yang paling wajib, yang paling agung yang dilakukan di bulan Dzulhijjah bagi yang mampu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ila ayyul amali afdal. Beliau pernah ditanya, amalan apa yang paling afdal? Qala, beliau bersabda, imanun billah wa rasulihi. Yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza? Kemudian beliau ditanya lagi, apalagi ya Rasul amalan yang paling afdal? Beliau sebutkan qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kemudian beliau ditanya lagi, thumma madza? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, qala hajrun mabrur, yakni haji yang mabrur. Kemudian di sini ada permasalahan, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tadi disebutkan pertanyaan para sahabat ketika Rasul mengatakan tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah di 10 awal Dzulhijjah ini yang bisa tidak ada amal-amal di 10 awal Dzulhijjah ini yang lebih utama. Para sahabat bertanya terkait tentang jihad. Tidak juga dengan jihad wahai Rasul, maka kata Rasul tidak pula dengan jihad. Artinya amal-amal di 10 awal Dzulhijjah ini lebih afdal, lebih utama dibandingkan jihad fisabilillah. Pertanyaan kita adalah bagaimana dengan haji? Haji kita ketahui bersama merupakan rukun Islam. Rukun Islam tentu amalan yang tingkat kewajiban itu lebih besar dan lebih tinggi. Bagaimana mengkompromikan antara pertanyaan para sahabat terkait dengan jihad sebagai amal yang mereka anggap paling besar yang masih bisa dilakukan di 10 awal Dzulhijjah
dengan ibadah haji yang kita ketahui sebagai rukun Islam yang kelima. Maka Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan cara menggabungkannya, cara mengkompromikan antara haji dengan jihad, mana yang paling afdal. Kata beliau di sini, apabila hajinya itu haji yang mabrur, dari sisi orang yang melakukannya betul-betul dia melakukan kewajiban-kewajiban haji dari harta yang halal dan seterusnya, dan dia meninggalkan segala keharaman-keharaman dalam ibadah hajinya, dan dia tambah dengan perbuatan baik kepada manusia yang lain dari kebaikan-kebaikan yang ada, maka kata Al-Imam Ibnu Rajab, dari sisi ini amalan haji itu lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Ini haji yang mabrur. Kemudian ketika seseorang itu melakukan ibadah haji tetapi dia tidak sempurna dalam melakukannya, mungkin ada kewajiban yang dia tinggalkan atau keharaman haji yang dia langgar, maka kata Imam Ibnu Rajab, ketika itu jihad lebih utama daripada haji yang dia lakukan. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, amalan berikutnya yang bisa kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah adalah menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah sudah tetapkan. Sebelum kita memperbanyak amalan-amalan sunnah, tentu amalan-amalan yang wajib ya lebih utama untuk kita jaga, lebih utama untuk kita perhatikan dan kita amalkan. Seperti sholat 5 waktu dan kewajiban-kewajiban lainnya. Demikian pula birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini harus lebih dulu dijaga, baru memperhatikan amalan-amalan sunnah, dan jangan terbalik. Karena datang sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan hadis qudsi, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan, yang aku fardukan kepadanya. Jadi yang amalan ketiga ini kita hendaklah menjaga kewajiban-kewajiban ibadah yang sudah Allah tetapkan untuk kita semua. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, amalan berikutnya yang bisa kita perhatikan adalah memperbanyak zikrullah. Setelah kita menjaga amalan-amalan wajib, baru kita melihat kepada amalan-amalan sunnah. Kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka kaum muslimin berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah diketahui. Datang tafsir dari sahabat Ibnu Abbas, hari-hari yang diketahui itu maksudnya 10 awal Zulhijjah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara zikir adalah membaca Al-Qur'an. Kita perbanyak baca Al-Qur'an di 10 awal Zulhijjah. Demikian pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, meminta ampunan, meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di 10 awal Zulhijjah ini. Kemudian di antara zikir khusus yang hendaklah kita perbanyak di 10 awal Dzulhijjah ini adalah takbir, tahmid, dan tahlil. Datang dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'indallah wa la ahabba ilaihi minal 'amali fihinna min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, tidak pula lebih dicintai amal yang dilakukan di dalamnya dibandingkan 10 hari awal Dzulhijjah ini. Kemudian kata Nabi SAW, fa'aksiru fihinna minat tahlil, wat takbir, wat tahmid. Maka perbanyaklah di 10 awal Dzulhijjah ini untuk kalian bertahlil, ucapkan la ilaha illallah atau yang semisal dengan itu, atau yang lebih panjang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Kemudian pula kata Nabi SAW, wat takbir, perbanyaklah dalam bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar. Wat tahmid, perbanyaklah pula dalam bertahmid, dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita perhatikan, yang termasuk amalan yang juga ditekankan untuk dilakukan di 10 awal Dzulhijjah ini adalah untuk menampakkan takbir kepada kaum muslimin yang lain. Disebutkan dalam sebuah riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata beliau, anna Ibnu Umar wa Abu Hurairah kana yakhrujani ila suq ayyamal 'ashr yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Dahulu sahabat Abdullah bin Umar dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma masuk ke dalam pasar-pasar kaum muslimin, lalu keduanya bertakbir dan diikuti oleh orang-orang lainnya yang ada di pasar.
Tapi perlu kita pahami bersama bahwasanya bertakbir yang dilakukan sahabat ini dan diikuti oleh orang lain bukan takbir jamaah, takbir yang berbarengan, tapi masing-masing orang bertakbir sendiri-sendiri. Demikian pula datang riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yukabbir fi qubbatihi bimina fasami'ahu ahlul masjid fayukabbirun wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajja Mina. Umar bin Khattab di dalam kemah beliau ketika itu beliau sedang berhaji berada di Mina bertakbir. Kemudian takbir dari sahabat Umar didengarkan oleh para penghuni masjid. Lalu mereka pun ikut bertakbir. Demikian pula orang-orang yang di pasar mendengar juga ikut bertakbir sehingga Mina ketika itu bergemuruh, gemetar dengan takbir kaum muslimin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan takbir dijelaskan para ulama ada dua macam. Di 10 awal Zulhijjah ini ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak sifatnya mutlak umum, dimulai dari awal masuknya bulan Zulhijjah. Ini ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah disunnahkan untuk melakukan takbir mutlak. Di antara lafadznya kata Al-Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar di pertama bisa 3 kali, bisa 2 kali. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkait takbir mutlak tadi diawali dari tanggal pertama awal Zulhijjah, selesainya sampai akhir ba'da asar di tanggal 13 Zulhijjah di hari tasyrik. Kemudian takbir yang lain adalah takbir muqayyad, takbir yang berkaitan dengan sholat 5 waktu. Yani ketika telah selesai melakukan sholat 5 waktu, disunnahkan untuk bertakbir. Dimulai dari sore hari, hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, lalu diakhiri dengan sore hari di tanggal 13 Zulhijjah, hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat," dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari yang telah ditentukan ini maksudnya hari-hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah." Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang bisa kita lakukan di 10 awal Zulhijjah adalah asyam, berpuasa. Sebetulnya berpuasa ini masuk dalam lingkup amal-amal soleh yang lain, amal-amal sunnah, tetapi di sini lebih dikhususkan berdasarkan hadis yang datang dari ibunda kita Ummul Mukminin Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Kata ibunda kita Hafsah menceritakan, arba'un lam yakun yada'ahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 amalan, 4 ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Hafsah, yang pertama siyamu Asyura, adalah puasa Asyura, puasa yang dilakukan pada 10 Muharram. Kemudian wal ashr, ini yang menjadi pembahasan kita. Beliau tidak pernah meninggalkan puasa selama 9 hari di 10 awal Zulhijjah. Wa thalathatu ayyamin min kulli syahrin. Beliau juga tidak pernah meninggalkan berpuasa 3 hari setiap bulan, wa raka'ataini qabla al-ghadat, dan beliau tidak pernah meninggalkan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini salat sunnah qabliyah subuh. Maka dari sisi ini ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, puasa sunnah yang dilakukan di awal bulan Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, yakni 1 sampai 9, itu lebih ditekankan dan lebih dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih ditekankan lagi untuk berpuasa sunnah di hari atau tanggal 9 Zulhijjah yang kita kenal dengan Yaumu Arafah, puasa hari Arafah. Keutamaannya datang dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya, wasuila an saumi yaumi Arafah. Beliau pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Faqala yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, puasa Arafah bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang sekarang. Ini sekarang yang sedang dijalani oleh seorang hamba. Demikian pula datang dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyah wa mustaqbalah. Puasa di hari Arafah bisa menghapuskan dosa selama 2 tahun, yakni tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan terkait penghapusan dosa di puasa Arafah ini, kata para ulama, adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, kemaksiatan-kemaksiatan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab, maka tidak cukup dengan sekadar melakukan puasa Arafah, tetapi harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada hari Arafah datang sebuah keutamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi-nabi sebelumku ucapkan adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 awal Zulhijjah ini. Kemudian di antara amal lain yang bisa kita lakukan di 10 awal Zulhijjah adalah al-udhiyah, menyembelih hewan kurban. Hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menyembelih. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Karena memang Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Jadi Nabi SAW selama beliau hidup, beliau senantiasa menyembelih hewan kurban pada waktu-waktunya. Dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, a'zamul ayyami indallah yaumun nahr, thumma yaumul qar. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Yaumun Nahr. Yaumun Nahr tanggal 10 Zulhijjah, tanggal di mana kaum muslimin menyembelih hewan-hewan kurban mereka. Kemudian kata Nabi SAW, "Tsumma Yaumul Qar." Yaumul Qar adalah hari ke-11 Zulhijjah, hari penyembelihan kedua, merupakan hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kenapa 10 awal Zulhijjah ini dikatakan sebagai hari yang agung, hari yang istimewa? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, beliau mengatakan di dalam kitab Fathul Bari, kata beliau, "Walladzi yazhar anna sabab fi imtiyazi ashri Dzulhijjah li makan ijtima'i ummahatil ibadah fihi wa hiya shalat was-siyam was-shadaqah wal hajj wa la yata'atta dzalika fi ghairihi." Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang nampak bagiku bahwasanya sebab kenapa istimewa dan begitu agungnya 10 awal Dzulhijjah, karena memang di waktu ini berkumpulnya induk-induk ibadah, pokok-pokok ibadah, yakni sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, demikian pula puasa, demikian pula sedekah dan haji. Dan induk-induk ibadah ini tidak berkumpul, tidak ada pada selain 10 awal Zulhijjah. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkait momentum sekarang ini adalah momentum ibadah haji, di mana kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk melakukan ibadah haji, maka mereka melakukan ibadah haji, tetapi di sisi lain ada yang Allah Subhanahu wa taala belum kehendaki untuk berangkat ke Baitullah Al-Haram. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, lamma kana Allah Subhanahu wa taala qad wada'a fi nufusil mu'minin haninan ila musyahadati Baitihil Haram wa laysa kullu ahadin qadiran ala musyahadatihi fi kulli 'amin. Allah Subhanahu wa taala memang meletakkan, menanamkan di dalam jiwa-jiwa kaum mukminin rasa rindu untuk berjumpa dengan Baitullah Al-Haram, melakukan ibadah haji ke sana. Tetapi memang tidak setiap orang mampu untuk melakukannya. Faradha 'alal mustati' al-hajj marratan wahidan fi umrihi. Karena maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di antara sifat rahmatnya hanya mewajibkan haji satu kali saja seumur hidup bagi orang yang mampu. Wa ja'ala mausimal ashri mushtarikan baina sa'irin wal qa'idin. Dan di antara bentuk rahmat Allah yang lain, Allah jadikan ada momentum 10 awal Dzulhijjah, yang mana pada waktu-waktu tersebut bisa bergabung bersama, berserikat bersama orang yang berhaji dan orang yang tidak bisa berangkat haji. Faman ajaza 'anil haji fi 'amin qadara fil ashri ala 'amalin ya'maluhu fi baitihi.
Orang yang tidak mampu untuk berangkat haji, entah fisiknya yang sudah tidak kuat atau harta yang tidak dia punya, dia masih tetap bisa melakukan amal-amal ibadah, amal-amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Yakunu afdal minal jihad alladhi huwa afdal minal haji. Karena memang amal soleh, amal ibadah yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah ini lebih utama dari jihad, dan jihad lebih utama daripada ibadah haji. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani rahimakumullah wa rahimakumullah, sebagai terakhir nasihat dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah terkait di 10 awal Dzulhijjah ini, kata beliau, ihdzarul ma'asi fa innaha tuharrimul maghfirah fi mawasimir rahmah. Hati-hati, waspada dari kemaksiatan-kemaksiatan, karena kemaksiatan ataupun dosa bisa menghalangi ampunan untuk didapatkan seorang hamba di musim-musim, yakni di waktu-waktu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, al-ma'asi sababul bu'di wat tardi. Kemaksiatan menjadi penyebab seorang hamba itu jauh dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kama anna ta'at asbabul qurbi wal wuddi. Sebagaimana amal-amal ketaatan merupakan sebab seorang hamba dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah sebagai penutup, al-ghanimah bintihazil fursati fi hadhil ayyamil azimah. Manfaatkan kesempatan emas di 10 awal Dzulhijjah yang agung ini. Fama minha iwadun walalaha qimah. 10 awal Dzulhijjah ini tidak bisa digantikan, tidak bisa pula dibayar dengan harta apapun. Kalau sudah terlewat maka tidak bisa diulangi lagi, kecuali bagi orang yang memang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, al-mubadarah bil amal. Bergegaslah, bersegeralah dalam melakukan amal soleh. Wal ajal qabla hujumil ajal. Segeralah sebelum datangnya ajal. Qabla ayyandamal mufarritu ala ma fa'al. Sebelum orang yang lalai, orang yang meremehkan ibadah menyesali apa yang sudah dia lakukan. Qabla ayyas'ala raj'ata liya'mala salihan fala yujabu ila ma sa'al. Sebelum dia meminta dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh tapi tidak direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabla ayyahulal mautu bainal mu'ammil wa bulughil amal. Sebelum seorang hamba terhalangi, sebelum kematian menghalangi antara dia dengan tercapainya apa yang dia harapkan, apa yang dia angankan. Qabla ayyasiral mar'u murtahinan fi hufratihi bima qaddama min amal. Sebelum seorang hamba tergadaikan di lubang kuburnya dengan apa yang sudah dia lakukan dari amal-amal selama dia hidup di dunia. Orang yang melakukan kebaikan, dia akan menuai kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya orang yang melakukan keburukan, dia akan mendapatkan balasan yang berhak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan hidayah kepada kita semua untuk bisa memanfaatkan momentum 10 awal Dzulhijjah untuk bisa beramal saleh, beramal ibadah kepadanya, dan semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada momentum yang begitu berharga ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau yang semisal dengan itu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.